Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya agar kita bisa mendapatkan cuan dari internet menggunakan modal yang bisa dibilang cukup minim, mungkin di bawah kisaran ratusan ribu. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini cukup banyak ya yang nanyain ke gue perihal hal ini. Kira-kira bisa nggak sih kita menghasilkan uang dari internet menggunakan modal yang nggak terlalu gede, alias modal recehan yang mungkin bisa dibilang di kisaran puluhan ribu sampai ratusan ribu aja. Nah, kalau misalkan dibilang apakah ada atau enggak, ya tentu aja ada sih dan banyak banget cara yang bisa kita pergunakan untuk bisa menghasilkan uang dari internet menggunakan modal yang gak gede-gede amat. Salah satunya mungkin di sini kita bisa membeli reksadana, kemudian kita juga bisa membeli obligasi. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalkan kita beli reksadana ataupun obligasi dengan duit yang mungkin nominalnya itu di bawah ratusan ribu, apakah ini tuh nantinya akan bisa memberikan dampak yang signifikan atau enggak terhadap profit yang akan kita dapat nantinya? Nah, tentu aja enggak ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin pengen dapetin hasil yang cukup lumayan dari internet cuma dengan menggunakan modal yang kecil, ya di sini kalian jangan incer investasi seperti kayak misalkan reksadana ataupun obligasi. Karena di sini kalau misalkan kita main dengan modal yang kecil, hasil yang kita dapat tuh nggak akan seberapa ya. Sekalipun mungkin nanti profit yang kita dapat itu mungkin sekitar 20% atau 30%. Tapi ya balik lagi, 20% ataupun 30% itu kalau misalkan dikali dengan 30.000 atau 50.000 paling sekitar mungkin 2.000 rupiah apa 3.000 rupiah gitu ya teman-teman. Nah, terus pertanyaannya kalau gitu gimana dong bang caranya kalau misalkan kita pengen merubah duit kita yang recehan ini agar dia bisa berkembang dan menghasilkan cuan yang cukup lumayan buat kita. Nah, kalau dari gua pribadi, kalau buat kalian yang mungkin pengen coba mulai investasi kecil-kecilan atau pengen muterin duit kalian dengan modal yang nggak terlalu gede, di sini sih gua saraninnya mendingan si duit tersebut kalian puterin di kripto. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa aset investasi lainnya seperti reksadana, saham ataupun obligasi, kripto ini bisa memberikan profit yang berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa instrumen yang tadi udah gua sebutin. Karena kalau misalkan di kripto, itu tingkat kenaikan suatu aset itu bisa naik berkali-kali lipat, bahkan bisa sampai ribuan kali lipat jika dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di beberapa instrumen yang tadi gua sebutin, seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Bayangin aja, kalau misalkan kalian investasi 10.000 tuh ya, dikali dengan 1000% aja, itu kalian udah dapat jutaan rupiah, cuma dengan modal yang kecil gitu. Dan ini hanya bisa terjadi di kripto gitu. Nah, kalau misalkan kalian naruh duit kalian misalkan di reksadana ataupun di saham, itu naiknya paling cuma 1%, 2%, atau paling gede mungkin sekitar 6-7%. Dan itu kalau misalkan dikalikan dengan modal recehan 20.000 atau mungkin 50.000, paling dapatnya cuma 500 perak, 1000 perak, atau mungkin 2000 perak paling gede gitu. Nah, tapi perlu kalian ketahui, sekalipun profit yang kita dapat di kripto ini bisa sangat gede dan bisa berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti saham, reksadana, ataupun obligasi, di sini kripto juga memiliki tingkat resiko yang sangat besar. Karena suatu aset, kalau misalkan dia bisa naik ribuan persen, maka nggak menutup kemungkinan juga dia nih bisa turun sampai ribuan persen juga. Gitu ya teman-teman. Jadi high risk, high return. Resiko besar tapi returnnya gede. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita pengen main di kripto menggunakan modal recehan, kira-kira apa sih cara yang paling cukup aman buat pemula? Nah, kalau misalkan pertanyaannya di sini untuk pemula yang pengen mulai cari cuan di kripto menggunakan modal recehan, di sini sih gua lebih saranin kalian itu nyari cuan di kripto itu dengan cara staking. Nah, staking ini apa bang? Jadi staking ini tuh hampir mirip seperti proses deposito yang biasanya tuh terdapat di bank-bank konvensional. Nah, cuma bedanya kalau misalkan di kripto melalui staking, kita ini depositonya mendapatkan rewardnya bukan berupa mata uang fiat ya atau mata uang real, tapi di sini kita nanti mendapatkan bunganya dari hasil deposito tersebut itu adalah berupa mata uang kripto yang dimana nantinya si mata uang kripto ini juga yang kita dapat dari hasil staking ini juga nantinya bisa kita tukerin menjadi uang beneran. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, wah kalau misalkan untuk staking itu bukannya kita tuh harus ngeluarin modal yang gede ya bang? Nah, sebenarnya di tahun 2023 ini udah banyak platform yang menyediakan program staking yang bisa kita ikuti nggak harus dengan modal yang gede. Kalau dulu mungkin memang untuk bisa mulai staking itu kita minimal mesti keluarin modal itu paling sedikit itu sekitar 1 jutaan lah. Kalau misalkan kurang dari itu kita nggak bisa mengikuti program yang namanya staking. Nah, tapi di 2023 ini udah banyak sih platform yang menyediakan program staking yang bisa kita ikutin untuk muterin duit recehan kita ini supaya dia ini nantinya bisa berkembang. Nah, karena di sini kita berbicara tentang pemula, di sini platform yang paling oke buat pemula yang mungkin pengen dapetin cuan dengan cara staking menggunakan modal yang kecil. Di sini sih gue lebih prefernya kalian pakai Indodax aja yang lebih umum dan sering dipakai sama kebanyakan orang yang ada di Indonesia khususnya para pemula. Nah, untuk bisa mulai staking di Indodax itu caranya gimana bang? Nah, untuk bisa mulai staking di Indodax itu pertama-tama di sini kalian perlu membuat ataupun punya akun dulu di Indodax-nya. Nah, untuk cara bikin akunnya itu kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gue yang ada di sini nih. Di situ gue udah pernah bahas gimana cara membuat ataupun mendaftar akun Indodax buat kalian para pemula. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah punya akun Indodax nih
dan udah berhasil membuat akun Indodax kalian, kalian tinggal masuk aja ke akun Indodax kalian. Terus abis itu, setelah kalian masuk ke akun Indodax kalian, di halaman Indodax kalian, kalian tinggal klik aja nih tombol earn yang ada di akun Indodax kalian di sini nih. Nah, terus abis itu setelah kalian klik tombol earn, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Di bawah ini, maka nanti di sini akan ada tampilan halaman staking. Yang dimana nanti di sini, di halaman ini kalian udah bisa langsung melakukan proses staking untuk mengembangkan duit kalian melalui program stakingnya Indodax yang udah tersedia di sini. Nah, untuk di Indodax sendiri, kalau misalkan gue lihat ya, untuk koin stakingnya sendiri yang bisa kita staking ini masih terbatas ya, dan hanya tersedia kurang lebih sekitar 5 koin aja yang bisa kita staking. Nah, kemudian habis itu di Indodax, buat kalian yang mungkin pengen mulai staking menggunakan modal recehan, di sini ada 2 koin yang bisa kalian pergunakan untuk mulai staking menggunakan modal yang sangat kecil. Yaitu di sini yang pertama ini ada BNB. Di sini kalian udah bisa mulai staking dengan jumlah minimum staking sebesar 0,01 BNB atau sekitar 36.000. Nah, kemudian habis itu selain staking di BNB, di sini kalian juga bisa melakukan staking di koin Matic hanya dengan 3 Matic aja, atau kalau dirupiahin ini setara dengan 45.000 aja. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang keuntungan yang akan kita dapat. Kalau misalkan kita keluarin modal sebesar 45.000, katakanlah kita mulai staking dengan jumlah minimal di si Indodax dan fokus staking di koin Matic dengan jumlah total 3 Matic senilai 45.000, kira-kira berapa hasil yang akan kita dapat kalau misalkan di sini kita berbicara profit. Nah, untuk profitnya sendiri kalau misalkan kita lihat di Indodax, di sini Indodax ini memberikan bagi hasil sebanyak 3,34% yang akan kita dapat selama 1 tahun. Nah, simpelnya kalau misalkan di sini kita naruh duit kita sebesar 45.000 dalam bentuk 3 koin Matic selama 1 tahun, maka di sini kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,34% dari 3 koin Matic tersebut. Nah, kalau misalkan ini kita hitung ya 3,34% ini dikali dengan 3 Matic, maka pendapatan kita selama 1 tahun ini adalah sekitar 0,1 Matic atau sekitar Rp1.500 pendapatan kita dalam 1 tahun kalau misalkan kita melakukan staking dengan modal 45.000. Berarti simpelnya kalau misalkan kita naruh duit kita 45.000 di koin Matic, maka pendapatan yang kita dapat itu adalah sekitar Rp1.500 selama 1 tahun. Nah, mungkin dari kalian ini pasti bakalan bertanya-tanya, wah ini kenapa bisa kecil banget bang? Bukannya tadi Bang Jun bilang kalau misalkan di kripto persentase keuntungan yang kita dapat ini bisa jauh lebih besar kalau misalkan kita bandingkan dengan reksadana, obligasi, dan juga saham. Nah, betul banget ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan staking, di sini sebenarnya keuntungan yang didapat sama para penstakingnya ini tuh sebenarnya bukan hanya dari return estimasi APY-nya aja yang sebesar 3,34% ini. Tapi di sini keuntungan yang didapat dari si orang yang menstaking itu adalah dari kenaikan harga si koin Matic-nya juga. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau misalkan kita cek di Coin Market Cap, pertumbuhan koin Matic dari 17 Juni 2023 sampai dengan 14 November 2023. Nah, kalau misalkan kita lihat harga si Matic dari 17 Juni 2023 itu harganya adalah sekitar 9 ribuan per satu koin Matic. Kemudian habis itu selang beberapa bulan kemudian, sekitar 4-5 bulan kemudian, harganya sekarang udah menyentuh sekitar Rp14.000. Yang berarti si koin Matic ini dari bulan Juni sampai bulan Agustus dia nih mengalami kenaikan sebesar 50%. Yang tadinya harganya 9.000 sekarang menjadi Rp14.000 per satu koinnya. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya seperti yang kalian lihat, fluktuasi harga di kripto ini tuh sangat kencang banget. Seperti yang kalian lihat, dari harga 20.000 dia bisa terjun ke 9.000. Dari 9.000 dia bisa langsung naik ke 14.000. Jadi fluktuasinya tuh kencang. Nah, inilah yang membuat kenapa investasi di kripto ini persentasenya tuh bisa gede banget, bisa sangat menguntungkan dan bisa juga sangat merugikan kalau misalkan kita nggak tahu cara membaca tren market yang sedang berlangsung. Nah, jadi simpelnya seperti yang kalian lihat, kalau misalkan kalian melakukan staking nih ya di bulan Juni dengan modal sebesar 45.000, katakanlah kalian membeli 3 Matic di Indodax. Nah, kalau misalkan kalian staking di bulan Juni menggunakan modal sebesar 45.000, ini kalian dapat harga satu Matic-nya tuh sekitar Rp9.000, yang artinya kalau misalkan kalian mengeluarkan modal 45.000 dibagi 9.000, maka itu kalian akan mendapatkan 5 koin Matic. Dan kalau misalkan kalian melakukan staking di Indodax menggunakan duit 45.000 dan kalian dapat 5 Matic, kemudian kalian biarin posisi staking kalian ini berjalan di si Indodax selama 5-6 bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan November saat ini, maka si aset investasi kalian itu harganya udah naik dari 45.000 menjadi 72.500 karena satu koinnya di bulan November ini udah menjadi 14.500. Nah, kemudian habis itu keuntungannya di staking di sini, selain kalian mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga si koin Matic tersebut, di sini kalian juga mendapatkan bunga lagi nih karena kalian melakukan staking di sini. Bunganya adalah sebesar 3,34%. Nah, di sini kalian tinggal kaliin aja nih. 3,34% dikali 72.500 itu dapatnya berapa nih? Nah, itu dapatnya adalah sekitar, ini kalian tinggal kaliin aja ya, 3,34% dikali
2.500. Itu kalian dapat tambahan sekitar Rp2.400. Jadi total pendapatan kalian adalah Rp74.500 ketika kalian melakukan staking menggunakan modal Rp45.000 dari bulan Juni sampai dengan bulan November gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya dengan melakukan staking di sini kalian mendapatkan keuntungan yang pertama dari kenaikan fluktuasi harga sebesar 20%. Kemudian yang kedua, kalian mendapatkan keuntungan tambahan dari estimasi return per tahun yang diberikan sama si Indodax-nya sebesar 3,34%. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung secara keseluruhan dari duit 45.000, kita ini udah bisa dapetin keuntungan hampir setengahnya dari 45 tersebut. Jadi hampir mencapai Rp80.000 dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa instrumen kayak misalkan saham, obligasi ataupun reksadana, kalian naruh 45.000 dalam waktu 6 bulan itu paling banter atau paling bagus itu bertumbuh sekitar 2.000 sampai 4.000 rupiah, yang dimana uang kalian 45.000 itu paling akan berubah menjadi 49.000. Itu hitungan paling banter dan paling bagus gitu, karena biasanya kalau misalkan kita rata-ratain investasi menggunakan reksadana dengan modal 45.000 itu paling sebenarnya hanya sekitar ratusan rupiah kalau misalkan dirata-ratain gitu ya teman-teman. Jadi perbandingannya sangat jauh banget sebenarnya. Nah, belum lagi kalau misalkan di sini si harga Matic tersebut fluktuasi ataupun kenaikan harganya makin tinggi, maka pendapatan ataupun persentase yang kita dapat juga tentunya akan semakin besar. Kalau misalkan dia naik ke 20.000, misalkan katakanlah dia balik lagi ke sini nih ke 20.000, maka si 45.000 tersebut itu bisa berubah menjadi 100.000, yang artinya kita bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 6 bulan gitu ya teman-teman. Nah, tapi perlu kalian ketahui seperti yang gue bilang tadi ya, yang namanya investasi di kripto itu nggak selalu berbicara tentang keuntungan. Ada juga resiko yang patut kita waspadai, karena seperti yang gue bilang tadi, suatu aset yang bisa naik sangat tinggi tentu juga bisa terjun sangat dalam, yang tentu aja bisa sangat mungkin membuat modal kita bisa sangat minus banget gitu. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, gimana cara yang betul ataupun cara yang oke buat kita para pemula yang pengen dapetin cuan dari kripto menggunakan cara staking pakai modal yang kecil? Nah, cara yang pertama di sini adalah ketika kalian mau staking, di sini kalian wajib pahami betul koin yang pengen kalian stakingkan di sini. Apakah nanti si koinnya ini nanti akan berkembang atau enggak, mempunyai project yang bagus apa enggak. Nah, kalau misalkan kita stakingnya di Indodax, kalau gua lihat secara keseluruhan sih ya, kalau di Indodax sendiri, gua lihat di sini koin-koin yang mereka sediakan untuk di staking ini adalah koin-koin yang memiliki project yang bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian start staking di Indodax, ini kalian nggak perlu terlalu repot sih untuk menganalisa setiap project yang ada di sini gitu. Karena untuk projectnya sendiri, ini pastinya udah dianalisa duluan sama tim Indodax-nya sebelum mereka membuka si koin tersebut untuk bisa di staking. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian poin yang kedua, ketika kalian pengen melakukan staking, di sini kalian mesti tahu supply dari si koin tersebut ini seperti apa. Nah, kayak misalkan, kalau misalkan kita lihat di coin market cap, si Polygon Matic ini total supply-nya adalah 10 billion atau 10 miliar Matic. Dan untuk maksimal supply-nya juga dibatasi sebanyak 10 billion Matic atau 10 miliar Matic. Jadi simpelnya, karena di sini si supply koin tersebut dibatasi, maka kemungkinan untuk stabilitas harga si koin ini tuh bisa cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan suatu koin yang si supply-nya nih nggak dibatasi. Gitu ya teman-teman. Karena dengan pembatasan supply, ini bisa membuat pergerakan harganya jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan koin-koin ataupun token-token yang si supply-nya nggak dibatasi gitu ya. Jadi poin yang pertama, ketika kalian mau mulai staking menggunakan modal kecil, selain kalian harus mengetahui project dari suatu koin tersebut, di sini kalian juga wajib mengetahui jumlah supply dari si koin tersebut. Supply-nya apakah terbatas atau enggak? Kalau misalkan supply-nya nggak terbatas, di sini gue saranin lebih baik kalian jangan staking di koin tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian staking di suatu token ataupun di suatu koin yang supply-nya nggak terbatas, itu kemungkinan besar harga si koin tersebut akan cenderung turun terus ya teman-teman, karena supply yang beredar terus banyak tapi penggunanya nggak bertumbuh, yang dimana itu tentu aja akan otomatis membuat nilai tukar dari si koin tersebut juga akan semakin rendah, yang membuat keuntungan kalian nantinya akan semakin sedikit. Sekalipun persentase yang kalian dapat mungkin keuntungan yang ditampilkan di sini adalah 50%, tapi kalau nilai si koinnya turun terus karena dia dicetak terus, supply-nya nggak pernah berhenti, maka 50% yang kalian dapat dari si koin tersebut itu nggak akan ada nilainya sama sekali gitu teman-teman. Jadi lebih baik persentasenya sedikit tapi nilai koinnya terus naik gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalian perlu pahami tentang pengertian supply ini. Nah, mungkin di sini kalian bertanya-tanya, wah kalau misalkan kayak gitu berarti untuk staking di Ethereum ini nggak menguntungkan dong bang, karena kalau misalkan kita lihat di coin market cap ETH ini untuk maksimal supply-nya infinity alias nggak terbatas. Apakah ini tandanya si Ethereum nggak worth it untuk kita staking? Apakah ini nantinya harganya nggak akan stabil karena di sini supply-nya nggak terbatas? Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang Ethereum, ini tentu menjadi hal yang berbeda. Kenapa? Karena di sini sekalipun Ethereum ini untuk supply-nya ini nggak dibatasin atau dia ini tiap tahunnya jumlahnya terus bertambah, tapi kalau misalkan kita lihat dari segi market cap ataupun dari segi penggunaan maupun dari segi project, Ethereum ini projectnya sangat banyak
banget dipakai dan komunitasnya sangat kuat. Jadi kalau misalkan kita lihat jumlah penambahan supply dengan jumlah para investor yang terjun ke Ethereum, itu persentasenya nggak terlalu jomplang banget gitu ya teman-teman, karena tiap tahun jumlah investor ataupun jumlah proyek di jaringan Ethereum ini pertumbuhannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah supply-nya si Ethereum tersebut. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Ethereum di sini, sekalipun supply-nya ini nggak dibatasin, dia bisa cetak Ethereum tiap hari. Kalau misalkan di sini penggunaannya cukup oke, ya itu nggak masalah sih menurut gua. Sama kayak misalkan mata uang dolar. Kita tahu sendiri kan kalau misalkan mata uang dolar ini dicetak terus tiap tahunnya, yang dimana Amerika terus mencetak mata uangnya seenak jidat mereka gitu. Mereka terus cetak mata uang mereka, tapi si nilainya ini kenapa nggak turun-turun gitu. Nah, nilainya ini nggak turun-turun karena si mata uang US ini sendiri penggunanya nih banyak di seluruh dunia, dan hampir semua negara bergantung dengan mata uang dolar tersebut gitu ya teman-teman. Jadi sangat susah banget si mata uang dolar ini nilainya turun, sekalipun di sini jumlah ataupun supply-nya itu nggak terbatas gitu, bisa dicetak sesuka hati mereka, tapi nilainya tetap kuat karena si mata uang ini udah sangat banyak digunakan ataupun sangat banyak dipakai di berbagai negara. Beda halnya kalau misalkan kita berbicara tentang rupiah. Nah, kalau berbicara tentang rupiah dicetak sebanyak mungkin, maka nilainya akan terus merosot karena untuk proses adaptasi rupiah sendiri atau proses penggunaan rupiah sendiri itu terbatas hanya di negara kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan investasi di rupiah itu tentu aja sangat nggak menguntungkan. Dan begitupun halnya ketika kita pengen investasi ataupun mulai staking di koin-koin yang supply-nya tuh nggak dibatasin. Kayak misalkan gua bilang di sini Dogecoin ya. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk Dogecoin sendiri di sini supply-nya nih nggak dibatasin ya, alias infinity maksimal supply-nya. Makanya di sini kalau misalkan dilihat dalam jangka panjang, Dogecoin ini harganya nih pasti bakalan susah naik gitu, karena untuk pengadaptasian projectnya sendiri ini tuh nggak terlalu sehebat Ethereum. Itulah makanya kenapa di beberapa exchange ataupun di beberapa platform Dogecoin dan juga beberapa meme coin itu nggak ditawarkan sebagai salah satu pilihan coin staking. Itu lebih sering ditawarkan sebagai pilihan spekulatif aja untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang itu kurang oke sih menurut gua. Nah, kemudian habis itu poin yang ketiga yang perlu kalian perhatikan ketika kalian pengen mulai staking dan mengubah duit recehan kalian agar bisa berkembang secara maksimal. Nah, untuk poin yang ketiga adalah poin yang paling penting ya, supaya kita bisa merubah duit kita yang recehan ini berkembang menjadi cukup maksimal. Yaitu di sini kita mesti tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan staking. Nah, untuk melakukan staking di sini kalian jangan melakukan ataupun jangan mulai staking itu di saat market lagi naik. Nah, kayak misalkan saat ini market tuh lagi bergairah banget karena kurang lebih sekitar beberapa bulan lagi, tepatnya bulan April 2024, ini Bitcoin akan melakukan halving, yang dimana banyak para investor kripto berharap Bitcoin bisa mencapai harga tertingginya lagi, yang dimana tentu aja ini menyebabkan banyak semua harga-harga koin saat ini tuh ikutan naik karena banyak orang-orang yang FOMO yang ikut terjun ke dalam market kripto dan berharap mendapatkan imbal balik yang lebih gede dari proses ataupun event tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi saran dari gua kalau buat kalian yang pengen mulai masuk ataupun start staking, lebih baik kalian tunggu sampai proses halvingnya ini selesai. Kenapa? Karena biasanya setelah sesaat proses halving ini selesai, sekitar sebulan atau 2 bulan setelah halving, biasanya itu market bakalan drop dulu untuk sementara. Jadi buat kalian yang pengen mulai staking dengan modal recehan, itu idealnya kalian masuk di saat market lagi ancur-ancuran atau di sekitar 2-3 bulan setelah proses halving Bitcoin terjadi. Gitu ya teman-teman. Atau 2 tahun setelah Bitcoin melakukan halving. Yang biasanya di situ biasanya harga kebanyakan kripto diskon gede-gedean ya, turun sampai 80-90%. Nah, disitulah kalian bisa melakukan staking menggunakan modal recehan kalian, dan kalian tinggal lihat sendiri nanti hasilnya setahun kemudian setelah kalian melakukan proses staking saat ataupun dari pertama kali kalian membuka proses staking kalian tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara mulai stakingnya sendiri di Indodax caranya gimana? Nah, caranya ini sangat simpel banget ya. Di sini kalian tinggal pilih aja koin mana yang pengen kalian staking. Nah, untuk Indodax sendiri, koin yang bisa kita buka untuk proses staking menggunakan modal recehan itu cuma BNB atau Matic gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen mulai stake Matic, ini kalian tinggal stake aja sekarang. Terus abis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah koin yang pengen kalian staking. Misalkan kalau modal kalian adalah 45.000, di sini kalian tinggal taruh 3 Matic, maka di sini nanti kalian akan langsung mendapatkan estimasi APY ataupun return keuntungan tahunan sebesar 3,34%. Yang nantinya si bunganya ini kalau dibayarkan per hari itu kalian akan dapat sekitar 0,27452 Matic setiap harinya, yang nantinya si profitnya ini nanti akan bisa kalian lihat dan kalian pantau setiap harinya di halaman wallet Indodax kalian gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu yang enaknya di sini ya, menurut gua kalau di Indodax ini dia tuh menyediakan fitur unbounding, yang artinya di sini kalau misalkan kalian pengen berhenti staking, ini kalian bisa unbounding ya, alias bisa menghentikan proses staking kalian kalau misalkan kalian ngerasa si profit yang kalian dapat ini udah cukup. Berbeda dengan ketika kita melakukan deposito. Kalau misalkan kita melakukan deposito di bank, misalkan deposito dengan rentang waktu 6 bulan atau 1 tahun, ketika kita pengen menghentikan deposito tersebut, di situ kita nggak bisa menghentikan begitu aja ya. Dan kalau misalkan kita pengen menghentikan progres deposito tersebut, biasanya kita akan kena penalti, yang dimana nanti
nanti melalui penalti ini kita harus membayarkan sejumlah uang karena kita udah melanggar kontrak yang udah kita buat sebelumnya ketika kita melakukan deposit. Nah, kalau di staking ini di Indodax, kita nggak akan kena penalti ya ketika kita menghentikan progres staking tersebut. Cuma di sini ketika kita ingin menghentikan progres staking, ini biasanya prosesnya nggak akan langsung terjadi secara instan, yang dimana di sini kita harus menunggu kurang lebih sekitar 9 hari kalau misalkan di sini kita pengen melakukan unbonding ataupun unstake si program staking yang kita ikuti gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang kemarin nanya-nanya ke gua, ada nggak sih cara yang bisa kita pergunakan untuk dapetin cuan yang cukup lumayan dari internet menggunakan modal yang nggak gede-gede banget, alias menggunakan modal yang recehan. Nah, jadi seperti yang gua sampaikan sebelumnya, untuk pemula yang pengen menggandakan modal mereka yang recehan tersebut dari internet, menurut gua yang paling oke itu adalah dengan cara melakukan staking. Karena di satu sisi, kalau misalkan dilihat dari segi resiko ini nggak terlalu gede ya jika dibandingkan dengan trading. Di sisi lain, di sini kita bisa berpeluang untuk melipat gandakan uang kita dengan hasil yang lebih maksimal jika dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi lainnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.